Pertanyaan kita sekarang, kalau raga itu istirahatnya di mana? Makanannya apa? Jangan tahulah ya. Lalu saya tanya balik nih, jangan pasti juga tahulah kebutuhan rohani kita apa? Istirahatnya di mana? Makannya apa? Hati itu istirahatnya di mana? Sholat, zikir. Kalau Mbak Atun? Di pasar. Bukan. Istirahatnya rohani dan hati kita di mana? Nggak pernah istirahat rohaninya. Nanti sakit jiwa mbolo. Jangan loh. Jadi nggak pernah disirahatkan ya hati dan rohaninya. Mengistirahatkan hatimu dari segala kecapean kelelahannya, tidur. Itu raga. Pikiran dan hatinya. Iya, kadang mimpi buruk, mimpi apa itu kan belum berhenti, itu belum rehat tuh pikirannya, jiwanya. Maka masih mimpi yang macam-macam dalam tidur, itu otak sadar dan bawah sadarnya masih bekerja itu. Nah, para ulama menceritakan di manakah tempat istirahat dan asupan gizi yang baik untuk rohani dan hati kita. Yang pertama di majelis-majelis ilmu. Ya, tadi Mbak Indri bilang apa tadi? Sholat zikir ya. Ya. Yang pertama di majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu ketika jenengan duduk di sini itu minimal sudah banyak terlupakan ya masalah-masalahnya, ketemu teman asik, terus dengar tausiah juga membangkitkan, apalagi ketika Allah turunkan malaikat di tempat majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, itu bisa mendukung aura positif dalam hati kita. Karena dalam satu riwayat, dalam banyak riwayat dikatakan ya, para mufassirin menjelaskan ayat-ayat Quran, di dalam menjelaskan hadis-hadis itu, bahwasanya yang namanya ilmu dan hidayah itu seperti air hujan. Tahu tujuan air hujan diturunkan untuk apa? Ya, betul. Betul. Air hujan itu salah satu fungsinya adalah membasahi jiwamu yang kering, menumbuhkan hatimu yang mati. Tujuannya kan kalau hujan ya, itu kan ketumbuhan ya, membasahi tanah yang kering, menghidupkan tumbuhan yang mati atau menghidupkan benih-benih yang ditanam. Begitu juga ilmu dan hidayah yang masuk ke hati kita, tujuannya adalah membasahi jiwamu yang kering, menghidupkan hatimu yang mati. Itu kata para ulama begitu. Itu fungsi diturunkannya ilmu dan hidayah seperti air hujan. Cuman masalahnya, ketika Allah sudah turunkan ilmu, Allah turunkan hidayah kepada jiwa-jiwa, kepada hati-hati, itu kondisi kita sebagai penampung, penerima tada hujan itu berbeda-beda. Dijelaskan para ulama ada 3 kondisi ketika ilmu dan hidayah sampai ke dalam hati seseorang. Ya, apa kira-kira? Pak Indri? Ya, kurang lebih seperti itu tadi. Belum ya? Coba jenengan catat ya, ingat-ingat ini. Ada 3 kondisi ketika Allah turunkan ilmu dan hidayah ke dalam hati seseorang. Yang pertama, sebagaimana air hujan yang jatuh ke tanah yang baik. Tanah yang baik itu seperti apa? Yaitu tanah yang bisa menampung seluruh hujan yang turun kepadanya. Kemudian dia setelah menampung air itu, dia bisa memanfaatkan air yang ditampungnya, sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan yang banyak di atas tanah itu. Yang kedua tadi Pak? Yang pertama masih menjelaskan contoh tanah baik. Tanah yang baik yaitu tanah yang bisa menampung seluruh air hujan yang jatuh kepadanya. Kemudian dia bisa memanfaatkan air hujan yang jatuh tadi untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada pada dirinya itu di tanah tersebut. Dan dia menampung sisa airnya untuk orang-orang datang atau binatang-binatang datang memanfaatkan air tersebut. Paham bahasa di sini ya? Bisa bayangkan tuh kondisi tanah seperti apa? Kering dan Nah, tanah subur bukan kering. terus airnya itu melebar kemana-mana. Nah, melimpah. Sehingga dengan air itu banyak orang ngambil untuk pengairan, untuk minum, untuk mandi. Dia bahkan bawa ternaknya ke situ juga minum dan mandi. Dan di tempat air itu muncul aneka tumbuhan subur. Paham nggih? Itu contoh tanah yang pertama.
Begitulah manusia, ketika menerima ilmu dan hidayah di dalam hatinya, dia bisa menerima semua ilmu dan hidayah yang didengarnya, yang diterimanya, kemudian dia bisa memahami apa sih maunya Allah, apa sih yang disampaikan para penyampai ilmu tadi, Rasulullah begini-begini, maka dia bisa memahami dan bisa mengamalkan, sehingga jiwanya tumbuh, hatinya sehat, kemudian iman, ilmu, amalnya bertambah dan bertumbuh, dan banyak orang datang bisa mengambil manfaat dari dirinya. Mbak Atun, saya mau tanya, kalau kemarin Mbak Atun tanya itu, misalnya tanya di grup, kemarin tanya apa? Ya, sholat kalau kakinya kelihatan gimana? Mbak Atun bisa jawab ke orang-orang itu, teman-temannya. Misalnya waktu sholat mukenahnya apa? Mata kaki kelihatan tuh kan kemarin ya. Terus tanya apa lagi kemarin? Pak, kalau pakai mukenah berlukis-lukis gimana? Nah, itu misalnya ada orang tanya ke jenengan setelah jenengan pulang pengajian seperti ini, bisa nerangin ke jamaah di masjid yang tanya, paham nggih? Itu salah satu contoh tanah yang baik seperti itu. Jenengan sudah ikut kajian, paham, baca buku, paham, dan bisa mengamalkan, dan bisa ditanya orang untuk menjelaskan, menjabarkan ilmu jenengan. Itu contoh tanah yang baik. Yang kedua, ada contoh dari para ulama, ketika air hujan itu turun dengan deras, tanah itu bisa menampung air hujannya, semuanya ditampung. Tapi dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas tanah itu. Tapi ada orang yang datang, binatang yang datang bisa memanfaatkan air yang ditampung oleh tanah itu. Paham sampai sini gambaran saya nggih? Ulama menjelaskan bedanya kalau yang tadi dia bisa menghidupkan tumbuhan di sekitar tempat itu. Misalnya ada empang atau apa itu tanah di sini namanya apa ya? Tanah yang bisa menampung air hujan itu cekungan itu, kembung ya? Kembung ya. Ada cekungan, Kalau skala kecil embung. Ya embung. Jadi ada kubangan tanah, ada bisa di situ banyak air hujan ditampung, menggenang, terus tumbuh-tumbuhan mulai subur, dia mulai mengalir pelan-pelan airnya ke sekitarnya, semua yang teraliri subur. Embung ya, kalau gede waduk tadi ya. Tapi ada yang kedua, dia hanya bisa nampung tapi nggak menghidupkan. Cuman banyak juga orang datang ke situ ngambil manfaat, hewan datang ke situ ngambil manfaat. Ini contoh tanah yang kedua yang disebut tanah Qian. Ya, manusia juga ada karakternya seperti ini. Dia ikut ngaji di mana-mana, bergaul dengan orang soleh kemana-mana. Dia bisa menangkap semua ilmu, tapi dia nggak bisa paham. Soalnya ilmu kuki prakteknya piye, baru dihafal. Jadi untuk dirinya belum tumbuh. Tapi ketika ada yang nanya, aku tahu krungu pas neng pengajian kan kayak Pak Anu kan ranking ini. Oh, aku tekok kita jawabane ngene iki. Dia bisa menjawab orang lain. Dia bisa menjelaskan, tapi buat dirinya dia bingung. Oh, Jojo berarti iki ya yang dimaksud kemarin ya. Baru paham setelah ada orang mengambil manfaat. Oh, ini. Jadi dia kurang memahami apa ini ilmu, bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham penjelasan kedua nggih? Kan banyak tuh orang yang bisa memahami satu ilmu tapi bingung mau nerapkene. Wingi kae ngene iki prakteke ning saiki piye ya? Enggak nuduh loh, Mbak. Nggih, ya banyaklah kita di antara kita semua pasti mengalami fase-fase itu kan. Oh iya, saya dengerin, paham sih yang dimaksud, tapi kekiniannya gimana ya? Kalau di zaman Rasul perlakuannya ada kisah cerita begitu. Tapi kalau